Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saada Daulae, NIM 200001156, kelas bimbingan konseling karir 3B. Teori batasan dan kompromi Gottfriedson. Biografi singkat Linda Susannah Gottfriedson lahir di San Francisco pada 24 Juni 1947, pendidikan sarjana psikologi di University of California tahun 1969, bekerja di Malaysia sampai tahun 1972, seorang profesor psikologi pendidikan di University of Delaware, asosiasi anggota di American Psychological Society, dan juga sebagai anggota American Psychological Association. Gottfriedson dalam teorinya yaitu batasan dan kompromi, di mana seorang individu menginginkan pekerjaan yang cocok dengan citra diri mereka. Menurut Gottfriedson, latar belakang sosial, ekonomi, dan tingkat intelektual sangat mempengaruhi konsep diri individu dalam lingkungan masyarakat. Sebagai orang memproyeksikan ke dunia kerja, mereka memilih pekerjaan yang sesuai dengan kelas sosial, tingkat intelektual, dan jenis kelamin mereka. Teori batasan adalah proses di mana seorang individu menghilangkan keinginan pekerjaan yang tidak dapat diterima dari berbagai kemungkinan karir. Proses batasan ditopang oleh 5 prinsip. Pertama, prinsip berpendapat bahwa individu bergerak dari tahap pemikiran konkret untuk lebih berpikir abstrak semakin mereka bertambah dewasa, dan bahwa mereka bergerak melalui proses dan ini di tingkat yang berbeda. Kedua, prinsip kedua menyatakan bahwa pengembangan konsep diri dan preferensi kerja terkait erat. Ketiga, sebagai individu, informasi diserap sesuai dengan kompleksitas. Informasi lebih kompleks diserap di usia muda, diikuti oleh informasi lebih abstrak sebagai individu yang tumbuh dewasa. Seringkali ketika informasi yang diserap, individu menjadi menyadari adanya informasi yang lebih kompleks. Keempat, prinsip keempat menggambarkan proses di mana konsep diri menjadi lebih jelas digambarkan dan kompleks sebagai anak muda dalam menggabungkan informasi yang lebih abstrak. Prinsip kelima ini mengklaim bahwa pengembangan konsep diri begitu halus dan bertahap, bahwa individu tidak menyadari hal itu sampai kesadaran mereka meningkat dengan sumber eksternal. Hal ini tercermin ketika seorang individu dapat mengekspresikan preferensi kerja tapi tidak tahu mengapa mereka terus melakukan preferensi ini. 4 tahap batasan sesuai perkembangan umur. 1. Orientasi dalam hal kekuatan dan ukuran diri. Tahap ini dimulai kira-kira sejak usia 3-5 tahun. Pada tahap ini, individu mengenal dan menyadari perbedaan dan lingkungan sekitar. 2. Orientasi peran gender. Tahap ini mulai dari usia 6 tahun. Pada tahap ini, individu mulai mengenali diri dan peran gendernya dan mulai menyesuaikan dirinya. 3. Orientasi terhadap penilaian sosial. Tahap ini berkembang pada usia 9-13 tahun. Individu menyadari peran masyarakat adanya perbedaan status antara anggota masyarakat. 4. Orientasi terhadap aspek internal. Individu dimulai 14 tahun. Tahap ini individu mulai memilih, menetapkan, dan mencari alternatif mengenai perencanaan diri dan pekerjaan. Kompromi, yang dimana proses pencarian alternatif yang didasarkan pada realitas di luar diri individu. Hal ini didasarkan bahwa lingkungan ikut andil mempengaruhi kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan tertentu. Teori ini adalah proses di mana individu melepaskan pilihan yang telah ditetapkan kepada pilihan lain yang dianggap lebih realistis dan lebih mudah diraih. 4 prinsip dalam kompromi. 1. Perkembangan dan kondisi yang diprioritaskan di mana syarat yang relatif penting menjadi persyaratan seperti jenis kelamin dan jenis pekerjaan. 2. Kapasitas individu akan memilih sesuatu yang cukup bagus dan tidak memerlukan yang paling bagus. 3. Ketika pilihan yang ada tidak memberikan kepuasan kepada individu, dan individu menolak untuk berkomitmen kepada pilihan manapun karena tidak menginginkan hal yang sama. 4. Proses menampung beberapa kemungkinan. Kebahagiaan individu akan ditentukan oleh tingkat kemampuan individu dalam mewujudkan berbagai keinginan lingkungannya, sekalipun pilihan untuk mewujudkan keinginan sendiri juga tersedia. Contoh teori batasan dan kompromi disertai bukti dokumentasi saya ambil dari seorang perawat laki-laki atas nama Bapak Pembela Negara Hasibuan. Tempat kerja di Rumah Sakit Sibuhuan, Sumatera Utara. Bapak Pembela mengambil keputusan menjadi perawat karena minat intelektual dan bakat, cenderung berpotensi menjadi perawat karena masa sekarang juga perawat laki-laki sudah tidak asing lagi di masyarakat, yang dimana dulu seorang perawat identik dengan jenis kelamin perempuan.